Jadi bagaimana persiapan menyambut kurikulum baru? Apakah perubahan kurikulum ini serta-merta akan membawa perubahan di dunia pendidikan? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo. Selamat malam Pak Nino dan juga pengamat pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Rahmat Hidayat. Selamat malam Pak Rahmat dan juga Pak Nino. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Nino terlebih dahulu. Jadi apa yang mendasari perubahan kurikulum ini? Targetnya memang apa, Pak? Oke, Pak Nino, saya tidak bisa mendengar suaranya Pak Nino. Sekarang sudah terdengar belum? Sekarang sudah. Oke, silakan Pak Nino. Oke. Ya, terima kasih. Saya klarifikasi dulu ya, bahwa kurikulum baru ini akan ditawarkan sebagai opsi. Jadi bukan kewajiban. Sifatnya tidak wajib, sekolah tidak akan dipaksa secara massal untuk mengganti kurikulum. Di bagian dari paradigma Merdeka Belajar kita percaya bahwa sekolah perlu diberi keleluasaan termasuk dalam memilih kurikulum yang paling relevan, paling cocok bagi kebutuhan dan konteks sekolah masing-masing. Jadi adopsi kurikulumnya nanti itu terjadi secara organik, tidak dipaksakan dari pusat harus mengganti dengan kurikulum yang baru. Oke. Tadi kalau ditanya tentang targetnya, ini pertanyaan yang bagus sekali karena setiap kebijakan itu desainnya harus mengikuti tujuan ya. Nah, kebijakan tentang kurikulum tujuannya adalah untuk mendorong perbaikan kualitas proses dan hasil belajar. Ini yang utama. Fokus pada pembelajaran. Ini sebelum pandemi itu penting, apalagi setelah pandemi. Itu menjadi semakin urgen. Karena pandemi kita tahu sudah mendisrupsi pendidikan, mengakibatkan banyak anak-anak kehilangan kesempatan belajar, learning loss. Oke. Karena itu sejak tahun 2020 Agustus, tadi disebutkan juga, kita sudah menawarkan kurikulum darurat sebagai opsi yang lebih sederhana dan cocok untuk situasi pandemi supaya guru bisa fokus pada materi esensial. Nah itu nanti mungkin bisa dieksplorasi lagi ya. Kita sudah mengevaluasi dampak dari kurikulum darurat ya yang lebih sederhana itu, dan evaluasinya menunjukkan itu sangat-sangat positif. Guru bisa tidak kejar tayang, guru bisa lebih fokus pada materi yang esensial, bisa lebih banyak dialog, memberi umpan balik yang bermakna, dan hasil belajar anak-anaknya itu jauh lebih tinggi daripada sekolah-sekolah yang tetap menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, secara utuh. Oke, Pak Nino, kalau tadi Pak Nino sampaikan, ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang wajib. Kalau misalnya yang mau silahkan, monggo, kalau tidak apa-apa, ya kan? Jadi tidak dipaksakan. Tapi artinya akan belang bonteng dong Pak, akan beda-beda. Jangankan beda wilayah, mungkin di satu wilayah sendiri banyak yang berbeda nantinya dan dikhawatirkan nantinya acceptance atau penerimaan amunisi materi kepada siswa-siswinya pun juga akan berbeda dari sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Nah, ini ada miskonsepsi di sini. Pertama kalau tentang kesenjangan, sekarang realitasnya pendidikan kita sangat senjang. Ya, betul, antar wilayah maupun antar sekolah dalam satu wilayah, antar siswa di dalam satu sekolah itu masih banyak kesenjangan. Jadi kesenjangan itu bukan lahir karena sekolah punya kurikulum yang berbeda-beda. Ini miskonsepsi ini. Justru kurikulum sekolah itu harus disesuaikan oleh sekolahnya sendiri untuk melayani kebutuhan belajar, konteks lokal, dan juga misi sekolahnya. Ini di Undang-Undang Sisdiknas kita, paradigmanya sudah betul. Pemerintah seharusnya hanya menetapkan kerangka dasar saja, struktur dasarnya saja. Itu kemudian harus diolah lagi, diadaptasi lagi, dikontekstualisasi oleh masing-masing sekolah. Nah, poin terakhir terkait dengan ini adalah bahwa kita tetap memiliki standar pendidikan yang sama seluruh Indonesia. Jadi meskipun kurikulumnya itu bisa bervariasi antar sekolah, tapi tetap standar kompetensi yang ingin dihasilkan itu seragam. Semua kurikulum yang ada mengacu pada standar
pendidikan yang sama. Jadi ada benang merahnya, terlepas dari kurikulum apa yang digunakan oleh sekolah. Oke, standar kompetensi itu tadi ya. Saya mau minta tanggapan dari Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat gitu. Apakah apa catatan evaluasi kemudian perlukah memang kita berubah atau mengganti kurikulum ini? Walaupun tidak dilaksanakan tadi Pak Nino sampaikan. Ya, jadi kurikulum ini sebenarnya memang sudah tahun lalu tahun 2020 itu sudah diperbincangkan oleh berbagai stakeholder ya. Di mana misalnya saya beberapa kali tahun 2020 pada tahap-tahap akhir bulan September Oktober itu diundang oleh pihak pusat kurikulum dalam kapasitas sebagai narasumber di beberapa kegiatan lah gitu ya. Dan saya banyak mendapatkan masukan-masukan atau feedback dari mereka terkait dengan perubahan kurikulum tersebut gitu ya. Nah, yang pertama pada saat itu memang yang menjadi masalah adalah dalam pandangan saya adalah sosialisasi yang masih kurang ya, secara intensif di berbagai kalangan gitu ya. Karena dalam proses yang sangat cepat gitu ya, itu dalam waktu sangat cepat itu perubahan kurikulum sangat cenderung dipaksakan saat itu gitu ya. Dan itu saya banyak mendapatkan masukan dari berbagai kalangan, terutama misalnya dari sekolah-sekolah dan dari beberapa asosiasi guru ya saat itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kira semangatnya memang semangat yang ingin dicapai oleh Mas Menteri ini kan semangat merdeka belajar gitu ya. Dan itu yang menjadi masalah adalah sebenarnya bagaimana kurikulum, karena kurikulum ini sendiri kan sudah diterapkan ya Pak Nino, diterapkan di tahun 2020, di tahun pelajaran 2021 ini di 2.500 sekolah penggerak begitu ya. Dan itu juga kita kan belum tahu sebenarnya, belum tahu sejauh mana kemudian kurikulum sekolah penggerak itu akan menjadi sebagai model diterapkan di sekolah-sekolah yang lain di Indonesia tahun depan. Acuan, tahun ya? pelajaran 2000, betul, tahun pelajaran 2022 ini gitu ya. Saya misalnya Pak Nino, saya mencatat ini ada diskusi dengan teman-teman asosiasi guru ya, dengan teman-teman P2G, Perhimpunan Pendidikan Guru, di mana saya juga salah satu tim dewan pakar di sana, itu memberikan diskusi baru saja tadi pagi, Senin pagi, itu membahas mengenai bagaimana kurikulum ini diterapkan di berbagai daerah, karena mereka dari berbagai guru di berbagai daerah gitu ya. Dan apa masukan dari mereka adalah mereka banyak mengeluhkan di lapangan mengenai kurikulum baru ini gitu kan. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu yang yang dipaksakan, sesuatu. Tadi Pak Nino menyampaikan bahwa ini ada keleluasaan dan seterusnya begitu ya. Ya, sebagai pimpinan di kementerian, saya kira Pak Nino punya ruang memberikan penjelasan keleluasaan seperti itu. Tetapi bagi teman-teman guru di lapangan Pak Nino, di berbagai daerah itu mereka tidak lagi memiliki keleluasaan karena mereka berhadapan dengan siapa? Dengan dinas pendidikan gitu ya. Dinas pendidikan berhadapan dengan kepala daerah, dengan bupati, dengan wali kota, atau misalnya dengan kepala dinas di provinsi misalnya begitu ya. Oke. Nah, ini kan menjadi masalah yang juga harus dipikirkan jangka panjang ke depan, bahwa kalau kita mau bicara mengenai konsep merdeka, kalau kita mau bicara mengenai konsep keleluasaan gitu ya. Nah, ini kita harus berbicara rentang birokrasi, rentang otoritas pendidikan yang dalam konteks pendidikan Indonesia itu kita berbicara dalam level struktur gitu ya, struktur pendidikan gitu. Nah, ini yang saya kira harus dipikirkan ke depan gitu ya. Baik. Belum catatan yang lain ya. Catatan yang lain misalnya adalah mungkin satu-satu Pak Rahmat. Misalnya, oke, siap. Saya akan minta tanggapan dari Pak Nino dulu. Pak Nino, alih-alih tadi keleluasaan, tapi kalau Pak Rahmat sampaikan temuan di lapangannya, apa yang disampaikan justru sebaliknya. Ya kan, apa mungkin karena sosialisasi itu tidak sampai, dan bagaimana penerapan kurikulum yang di 2.000 lebih sekolah penggerak ini bisa menjadi acuan? Ya, satu hal saya setuju dengan Pak Rahmat, pentingnya komunikasi dan sosialisasi. Nah, ini memang pekerjaan yang besar dan harus kita lakukan bersama-sama. Kami justru tidak ingin mengulangi cerita masa lalu yang disebutkan Pak Rahmat tadi. Karena itu kami dalam
mengembangkan kurikulum yang baru ini, menerapkan dahulu secara terbatas, melakukan uji coba secara terbatas pada 2.500 sampai 3.500 bendara sekolah penggerak dan SMK PK. Uji coba itu justru menjadi langkah yang kehati-hatian, mencerminkan kehati-hatian kami sebelum kita luncurkan secara nasional, kurikulumnya kita uji coba dulu. Dan uji coba ini poin pentingnya adalah kita memperhatikan suara dan perspektif, persepsi dari pengguna kurikulumnya, dari para guru, dari kepala sekolah. Bukan hanya pengamat, bukan hanya para ahli, bukan hanya akademisi yang mengevaluasi dokumen kurikulum saja, seperti selama ini terjadi. Yang kita lakukan justru kita mendengarkan suara guru, suara kepala sekolah, kurikulumnya apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki sebelum kita luncurkan, kita tawarkan. Dan poin kedua adalah tadi kita tidak memaksakan, kita akan menawarkan ini kepada sekolah-sekolah yang berminat, sekolah-sekolah yang percaya pada konsepnya. Kalau mereka ingin mengadopsi, kita akan bantu siapkan pelatihan-pelatihannya, kita akan dampingi Pemdanya untuk membantu sekolah menerapkan kurikulum yang baru. Jadi ini berdasarkan prinsip kehati-hatian dan evaluasi. Poin terakhir tadi disampaikan Pak Rahmat, ada suara-suara guru yang tidak puas gitu ya. Kalau mau bicara data, kami sudah melakukan survei kepada 8.000 lebih guru dan kepala sekolah pengguna kurikulum baru ini di 2.500-an sekolah tadi. Dan overwhelming, suaranya sangat positif gitu ya. Jadi pasti banyak kebingungan pada awalnya, ini menantang sekali, tetapi overwhelmingly positif merespon kurikulum ini sebagai kurikulum yang mendorong mereka fokus pada pembelajaran karakter, pembelajaran kompetensi dasar yang lebih penting daripada kejar tayang mengejar materi yang sangat banyak, sangat padat dibandingkan di kurikulum sebelumnya. Pak Rahmat, singkat saja terakhir dengan tadi Pak Nino sampaikan bagaimana kesiapan dan apa yang harus dipersiapkan jika walaupun nantinya semua memilih untuk masuk ke kurikulum baru ini atau mungkin sebagian besar. Ya, artinya bahwa kita kan berbicara pendidikan itu berbicara dalam konteks keindonesiaan ya, secara luas bahwa Indonesia secara geografis memiliki daerah-daerah yang tersebar di kota, pedesaan, dan seterusnya, begitu kan. Nah, oleh karena itu maka menurut saya sebenarnya artinya kalau mau, barangkali kalau diterap mau sekolah model itu kan mungkin sekolah-sekolah yang dari 2.500 itu kan belum menggambarkan sekolah Indonesia secara keseluruhan yang tersebar di berbagai daerah itu menurut saya. Nah, maka sebenarnya kalau ini kemudian kita bicara lebih jauh lagi, maka menurut saya adalah ini perlu sosialisasi, perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan kurikulum ini sebenarnya gitu ya, atau rencana di 2022 ini akan diterapkan secara nasional. Bahwa tadi sudah disinggung mengenai kesenjangan itu sebenarnya. Kalau kita mau bicara misalnya di daerah-daerah di kota-kota besar, misalnya sekolah-sekolah di kota-kota besar, mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Nino itu bisa di atas kertas ya, bisa berlangsung misalnya keleluasaan dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih real sebenarnya ya, di sekolah-sekolah yang di daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah yang tidak mendapatkan akses informasi, internet dan seterusnya. Nah, ini kan saya kira juga menjadi problem yang harus dipikirkan ke depan. Artinya pemerataan itu tadi boleh. Ya. Betul bahwa ada data survei dari Pak Nino ya itu silakan. Tapi kalau misalnya saya dalam beberapa tugas-tugas di daerah-daerah gitu ya, dalam kunjungan ke daerah-daerah dan banyak berdiskusi dengan teman-teman guru di daerah, itu apa yang disampaikan oleh pihak kementerian itu berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah hingga nyampe ke sekolah. Nah, ini kan permasalahan yang tadi saya sebutkan sebagai rentang birokrasi yang memang bermasalah di situ. Baik, Pak Rahmat. Artinya bahwa sebenarnya kita berhadapan dengan tingkat praktek di lapangan yang mereka belum siap sebenarnya sejauh itu sebenarnya gitu. Mudah-mudahan pemerintah dalam hari ini Kementerian Pendidikan bisa membangun komunikasi sehingga sosialisasinya lebih jelas. Kalau untuk perubahan yang lebih baik, mengapa tidak ya? Jadi untuk perubahan asal jangan sampai membingungkan itu tadi, tidak ada pemerataan di sana. Terima kasih Pak Nino dan juga Pak Rahmat sudah bergabung dengan CNN Connected malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu.
Selamat Terima malam. kasih, selamat malam. Usai jeda kasih. kami kembali dengan informasi 40 migran termasuk diantaranya 6 anak nekat menyeberang menuju Inggris di tengah suhu beku hanya dengan menggunakan perahu karet. Sesaat lagi.